Halo guys, balik lagi di channel YouTube-nya Bang Bol. Kali ini kita akan membahas mengenai pelatih-pelatih timnas Indonesia. Tapi sebelum kita bahas itu semuanya, jangan lupa ya, langsung aja di subscribe YouTube-nya Bang Bol. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak Bang Bol ucapkan. Semoga kalian dan kita semua masuk surga dan kaya raya. Amin. Yuk kita mulai aja pembahasan untuk pelatih timnas Indonesia. Yang pertama adalah di tahun 1934 sampai 1938 ya. Ada pelatih timnas Hindia Belanda pada saat itu ya, masih dipegang oleh timnas Hindia Belanda. Sebelum eranya timnas Indonesia zaman PSSI, ada timnas Hindia Belanda dikepalai oleh pelatih Johannes Mastenbroek pada tahun 1934 sampai 1938 di Piala Dunia. Lalu masuk ke timnas Indonesia, pertama dilatih oleh Cho Seung Kwi dari Singapura dan dilanjutkan oleh Antun Tony Pogacnik. Ini adalah pelatih dengan rekor terlama di timnas Indonesia, hampir 10 tahun melatih dan juga dijuluki sebagai bapak sepak bola modern. Setelah Tony Pogacnik tahun 1966 sampai 1975, timnas Indonesia dikepalai oleh pelatih lokal dari Mangindaan, Endang Witarsa, Jamat Dalhar dan juga balik ke Endang Witarsa. Baru setelah itu Will Cover masuk kepada pelatih timnas Indonesia di tahun 1975-1976 sebelum kembali ke Antun Pogacnik di tahun 1977. Namun sepertinya Pogacnik di sini hanya sementara. Kita masuk lagi ke tahun 1979, ada Marek Janota dari Polandia dan juga Will Cover yang masuk lagi. Jadi pelatih timnas Indonesia itu pulang pergi ya, bisa nama yang sama berkali-kali gitu ya. Lalu di medio 1980-an ada Bert Fischer dari Jerman ya, yang melatih hanya 1 tahun. Dan setelahnya dilanjutkan oleh pelatih lokal Iswadi Idris dan juga M. Basri di tahun 1983. Lalu dari tahun 85 sampai 89 lagi-lagi timnas Indonesia dikepalai oleh pelatih lokal, yaitu ada Sinyo Aliando, Harichong Berce, Matu Lapelwa dan juga M. Basri di tahun 1989. Setelah itu tahun 1990 masuklah Anatoly Polosin dari Rusia. Pelatih ini menyumbangkan medali emas SEA Games di tahun 1991, terkenal dengan metode latihan fisik yang keras, sebelum akhirnya digantikan oleh Danur Windo di tahun 92 dan dilanjutkan oleh Ivan Koplak di tahun 92-93. Di tahun 95 Romano Mate dari Italia sempat melatih timnas Indonesia sebelum digantikan kembali oleh Danur Windo 1 tahun setelahnya dan dipegang oleh Henk Willems di tahun 1997. Setelahnya di tahun 98 timnas Indonesia dipegang pelatih lokal yaitu Rusdi Pahalwan sebelum akhirnya digantikan oleh Bernard Schum di tahun 1999 dibantu oleh Nathan Iskandar hingga tahun 2000. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Dana Jaya dan ditutup oleh Benny Dolo pada tahun 2001 di timnas Indonesia. Di tahun 2002 Indonesia mendatangkan Ivan Venkov Kolev atau disapa Ivan Kolev. Ini pelatih Bulgaria yang lumayan ikonik di timnas Indonesia, banyak juga jasanya di timnas Indonesia ya. Sebelum akhirnya digantikan oleh Peter White di tahun 2004 hingga 2007. Lalu masuk ke tahun 2010 ada nama Alfred Riedel dari tahun 2010-2011 dan Wim Richbergen dari tahun 2011 hingga 2012. Lalu terakhir dipegang oleh Luis Milla pada tahun 2017-2018 dari Spanyol. Setelah kontraknya berakhir, Luis Milla digantikan oleh Simon McManamy dari tahun 2019 hingga 2020. Namun hasil buruk membuatnya digantikan oleh Sintayong dari Korea Selatan dari tahun 2020 hingga medio Januari 2025. Kemudian PSSI menunjuk Patrick Kluivert, namun kegagalan di ronde keempat membuatnya dipecat hanya dalam 10 bulan di bulan Oktober 2025. Kalau kita bahas pelatih timnas Indonesia, ada 2 pelatih dengan masa periode terlama, yaitu Tony Pogacnik. Pogacnik melatih timnas Indonesia kurang lebih hampir 10 tahun dan dijuluki sebagai bapak sepak bola modern Indonesia. Mulai melatih timnas Indonesia dari tahun 1954 hingga 1963, Tony Pogacnik memulai evolusi sepak bola Indonesia, yaitu dengan beberapa prestasi membanggakan di bawah kepemimpinannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Di antaranya adalah menahan imbang Uni Soviet di tahun 1956 pada saat Olimpiade, meraih medali perunggu pada Asian Games 1958 dan juara Piala Asia U20 tahun 1961 di Bangkok, Thailand. Pogacnik memiliki gaya kepelatihan dan juga filosofi, yaitu mengandalkan formasi, kerjasama tim serta melatih fisik para pemainnya agar tahan lama dan bermain maksimal selama 90 menit. Namun sayang, akhir karirnya tercoreng dengan skandal suap dan pengaturan skor beberapa pemain timnas Indonesia di Asian Games 1962 yang membuatnya mengundurkan diri dari jabatannya. Pogacnik pun masih memiliki mimpi dan hasrat untuk memajukan sepak bola hingga akhir hayatnya yang akhirnya pun gagal terlaksana.
Lalu yang kedua dengan masa kepelatihan terlama yaitu Shin Taeyong, pelatih berkebangsaan Korea Selatan berusia 55 tahun tersebut melatih timnas Indonesia dari tahun 2020 hingga Januari 2025. Meskipun banyak orang pesimis di awal masa kepelatihan Shin Taeyong, namun Shin Taeyong berhasil membuat gebrakan yaitu memotong generasi timnas Indonesia dan fokus mengembangkan generasi pemain timnas muda di timnas senior. Lama di timnas Indonesia, Shin Taeyong juga memegang timnas U20 dan juga U23 untuk menyelaraskan strategi permainannya. Memiliki gaya dan filosofi kepelatihan yang hampir sama dengan Tony Pogacnik, yaitu mengutamakan fisik dan stamina pemain. Di bawah kepemimpinan Shin Taeyong, timnas Indonesia mengalami peningkatan peringkat FIFA dari peringkat ke-174 hingga ke peringkat ke-127 dunia. Dan juga di bawah Shin Taeyong, timnas senior berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia serta U23 yang berhasil ke semifinal meskipun gagal ke Olimpiade Paris. Shin Taeyong juga berhasil merubah mentalitas timnas Indonesia yang selama ini terkenal inferior menjadi timnas yang memiliki mental kuat, baja, serta tidak kenal menyerah hingga akhir pertandingan. Nah, itu tadi adalah kumpulan pelatih-pelatih timnas Indonesia mulai dari era timnas Hindia Belanda hingga timnas Indonesia terakhir dikepalai oleh Patrick Kluivert. Menurut kalian siapa pelatih timnas selanjutnya? Yuk langsung aja tulis di kolom komentar. Buat yang nonton video ini sampai selesai, Bang Bol ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa langsung aja di follow semua sosial medianya Bang Bol serta di subscribe YouTube-nya biar kalian gak ketinggalan informasi soal sepak bola lainnya.